Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, doa yang terbaik selalu saya berikan buat Anda semua agar kita semua dilimpahi umur panjang manfaat. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali saudara-saudara yang meminta agar kita kali ini berbincang dan menyimak tentang kisah seorang ahli surga yang mempunyai gelar tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Beliau bernama Uwais bin Amir Al-Murad Al-Qarni. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu saat nanti kabilah dari Yaman. Cari dan temuilah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini mempunyai ciri khusus. Ada bekas sopak di punggungnya sebesar 1 koin atau 1 dinar. Lalu Sayyidina Umar berkata, lalu kalau ketemu ngapain ya Rasulullah? Kalau bertemu Uwais, mintalah doanya. Karena doa Uwais itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Masya Allah. Siapa Uwais ini? Karena setelah Rasulullah bersabda, semua sahabat selalu melakukan pemeriksaan. Setiap ada kabilah dari Yaman ditanya, ada yang nama Uwais? Tidak ada. Ada yang namanya Uwais? Tidak ada. Ada yang namanya Uwais? Tidak ada. Sampai Rasulullah wafat. Sampai kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar pun meninggal dunia, belum juga bertemu yang namanya Uwais. Siapa Uwais ini? Uwais adalah anak yatim. Dia tinggal bersama satu-satunya ibunya yang lumpuh total. Uwais di kampungnya terkenal sebagai orang gila. Kenapa disebut gila? Karena kemana-mana Uwais itu selalu menggendong sapi. Satu ketika ibunya berkata kepada Uwais, Uwais anakku, ibu sudah tua, ibu sudah sepuh, sepertinya sudah tidak lama lagi. Uwais, ibu pengen sekali naik haji. Ibu belum pernah naik haji, nak. Masya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Uwais ini fakir miskin, tidak punya apa-apa. Unta tidak punya, kuda tidak punya, keledai tidak punya, bahkan begal pun tidak punya untuk menjadi kendaraan ke tanah suci. Kenapa perlu kendaraan ke tanah suci? Karena jarak antara Qoron sampai ke Mekah itu 1479 km. Jarak yang harus ditempuh dalam waktu yang panjang dengan naik onta. Lalu Uwais berpikir keras bagaimana caranya. Hingga akhirnya dia mencoba menjual semua miliknya dan pergi ke pasar membeli seekor sapi. Uangnya pun hanya bisa membeli seekor anak sapi. Oleh Uwais, sengaja anak sapi ini ditaruh di atas bukit yang tinggi dan dibuatkan kandang di sana. Jadi setelah itu pekerjaan Uwais setiap pagi, setiap sore pergi ke bukit, menyeberang kampung yang jauh, lalu mendaki gunung yang sulit itu, lalu mengambil sapinya. Lalu sapinya digendong, dibawa turun, lalu dicari ke padang rumput. Loh, kenapa tidak di gunung saja, di angonnya? Gunung di Arab berbeda dengan gunung di sini. Gunung di sana hanya batu-batu saja.
Dan ini dilakukan oleh Uwais setiap hari. Tambah hari, tambah besar. Tambah hari, tambah besar. Hingga akhirnya berat sapi ini menjadi hampir 2 kuintal. Tapi tetap digendong oleh Uwais kemana-mana. Sampai orang-orang kampung menghinanya. Uwais sedang gila, Uwais sedang gila, Uwais sedang gila. Setelah sebesar itu, sapinya dijual ke pasar oleh Uwais. Diganti dengan bahan makanan yang banyak sekali. Uwais senang, Uwais gembira. Lalu dia bungkus dengan rapi, ikat dengan kuat, dan dia pulang ke rumah menghadap ibunya. Lalu kepada ibunya dia berkata, "Ibu, saya antar naik haji sekarang." Dengan cara bagaimana anakku? Saya gendong ibu. Masya Allah. Ternyata selama ini Uwais kemana-mana menggendong sapi itu, Uwais sedang melatih dirinya, sedang menguatkan kerangka tulangnya, sedang menguatkan otot-ototnya, agar satu saat nanti dia bisa memenuhi keinginan ibunya, mengantarnya naik haji, berjalan kaki, digendong dari Qoron, Murad, Kufah, Yaman, Madinah, Mekah. Anak yang luar biasa. Uwais menggendong ibunya dan bahan makanan yang dibelinya. Maka pantas bila Rasulullah amat mencintainya. Saudaraku yang baik, sejak berangkat, sepanjang perjalanan sampai proses haji selesai, doa Uwais hanya satu. Doa Uwais tidak pernah berubah. Apa doa Uwais? Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Terus tidak pernah berhenti. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Sampai-sampai ibunya mendengar berurai air mata. Ya Allah, nak, kenapa engkau mendoakan ibu terus? Kamu sendiri bagaimana, nak? Aku hanya ingin mendapatkan ridho ibu. Sebab kalau ibu ridho kepadaku, nanti ibu di surga pasti mencariku. Iya, nak, pasti ibu mencarimu, nak, di surga nanti. Masya Allah. Mbok kamu minta sama Allah, nak, supaya penyakit sopakmu itu sembuh. Biar saja ibu, Uwais sudah terbiasa begini. Tapi ibu itu tidak tega, nak, tiap hari lihat kamu itu dilempari batu orang, diludahi orang, dianggap orang gila. Tidak apa-apa ibu. Yang penting kan ibu tahu kalau Uwais tidak gila. Masya Allah. Nurutlah, nak, berdoalah. Akhirnya Uwais pun berdoa, ya Allah, sembuhkan sakit sopak saya ini. Atas izin Allah, penyakit kulit Uwais itu sembuh. Tinggal meninggalkan satu bekas di punggungnya. Ada beberapa riwayat menyatakan di tangannya sebesar 1 dinar, 1 koin. Tapi tidak sembuh semuanya ibu. Tidak apa-apa, nak. Satu saat nanti akan ada orang yang soleh yang mencarimu dengan tandamu itu. Masya Allah, ibunya sudah tahu ini. Nah, ibu ingin sekali bertemu dengan baginda Rasulullah. Sudah lama tidak bertemu dengan Rasulullah. Keinginan ini sebetulnya sudah lama. Dan sebelum berhaji itu Uwais sudah pernah datang ke Mekah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat ibu. Mari kita jalan bersama-sama pulang. Digendong lagi pulang. Jalan kaki lagi. Dari Mekah, Madinah, Yaman, Kufah, Murad, hingga kampung Qoron. Sesampainya di rumah, beberapa hari berselang, ibunya meninggal dunia. Pada saat ibunya meninggal dunia, Uwais berkata, kemarin surga ini masih di depan mataku. Sekarang surga itu sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Luar biasa. Akhirnya Uwais
teringat perintah ibunya. Dia pergi ke Madinah, dia ingin berjumpa dengan khalifah. Seperti yang sudah kita pahami bersama, sampai di Madinah akan ada pemeriksaan. Saat itu beliau sendiri, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang memeriksa. Ada yang namanya Uwais. Begitu disebut namanya, Uwais digemetar dan mengacungkan tangannya. Saya, ya Amirul Mukminin, Uwais Al-Qarni. Benar, ya Amirul Mukminin. Kamu tinggal bersama ibumu. Benar, ya Amirul Mukminin. Kemari, dah. Dekat kemari. Balik badanmu. Buka bajumu. Aku ingin melihat tanda yang disampaikan Rasulullah pada dirimu. Begitu Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali melihat bekas sopak sebesar satu koin di punggungnya, beliau berdua berurai air mata. Ya Allah, Uwais, sudah lama kami menunggumu. Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar yang paling menentukan pun sudah tidak ada. Ada apa yang mulia sehingga Anda semua mencari saya? Rasulullah titip salam padamu, ya Uwais. Tolong doakan kami agar Allah mau mengampuni doa kami. Baik, saya doakan. Setelah berdoa, Uwais ditanya, kamu mau kemana, anak muda? Saya mau ke Kufah, yang mulia. Kufah itu kota besar. Kalau di tempat kita seperti Jakarta, Surabaya, Medan, kota-kota besar. Baiklah, tunggu sebentar. Akan saya beri perbekalan yang cukup. Dan saya akan buatkan surat, temuilah gubernur Kufah, supaya kamu diperhatikan. Jangan, yang mulia. Saya tidak ingin merepotkan orang. Bahkan saya tidak ingin dikenal orang. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sesampainya di Kufah, Uwais tetap miskin, tetap sederhana, tetap hidup biasa saja. Singkat cerita, Uwais meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, banyak sekali orang yang takziah melayat padanya. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang berada di sana hadir pun terheran-heran. Siapa mereka? Katanya Uwais tidak punya saudara. Katanya Uwais tidak punya teman. Katanya Uwais tidak dikenal orang. Tapi kenapa yang takziah banyak sekali? Lalu Sayyidina Ali menepuk pundak Sayyidina Umar. Yang mulia, tolong perhatikan dengan cermat satu persatu. Apakah mereka yang takziah dan melayat itu kakinya menyentuh tanah? Lalu Umar perhatikan, tidak ada yang menyentuh tanah. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah turun ke bumi, lalu merawat jenazah Uwais yang sebatang kara itu, lalu membawa langsung ruhnya menuju surga atas permintaan ibunya. Seketika Umar bertakbir, Allahu Akbar. Uwais bin Amir Al-Murad Al-Qarni, kekasih Allah, kekasih Rasulullah, kekasih malaikat, kekasih kita semua. Mari kita semua mempunyai hati yang bersih, mempunyai amalan yang ikhlas, dan berbakti pada kedua orang tua. Do the best, got the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.